Sobat Influencer, jumpa lagi dengan saya Indra. Malam ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat SPT masa PPN kurang bayar ya. Yang pertama kita buka dulu seperti biasa e-fakturnya ya di e-faktur Webbase. Misalkan teman-teman udah ngerekam apa namanya faktur pajak keluaran selama sebulan, bisa juga langsung masuk ke aplikasi Webbase. Untuk video yang dari awal mungkin bisa langsung apa namanya ke video yang saya sebelumnya. Nah, sekarang kita buat bagaimana caranya jika terjadi kurang bayar ya. Cara membuat SPT-nya seperti apa. Oke, jangan kemana-mana, simak terus, subscribe, share dan komen. Jangan lupa pertama kali yang harus dilakukan adalah ini dulu, login dengan akun PKP ya. Selalu dengan akun PKP. Jadi akun PKP-nya ini teman-teman harus selalu ingat ya. Oke. Kemudian masuk ke monitoring administrasi ya. Teman-teman harus ke administrasi monitoring. Administrasi ya ini monitoring, klik. Kemudian klik tampilkan. Nah, kalau ini belum ada berarti teman-teman posting ya. Posting bulan apa? Ini misalkan bulan 9 ya. Submit. Oke, tunggu beberapa saat. Nah, posting sedang diproses. Tampilkan lagi, klik ya. Biasanya langsung keluar. Kemudian buka SPT-nya. Setelah buka SPT, teman-teman ini fungsinya kalau tempat ini untuk apa namanya? Mendownload PK atau PM yang ada di apa namanya? Di aplikasi e-faktur desktop ya. Teman-teman bisa mendownload 1 ini bentuknya Excel supaya teman-teman bisa mengolah atau untuk fungsinya untuk rekonsiliasi teman-teman misalkan dengan bagian piutang atau bagian penjualan, teman-teman bisa download di sini gitu. Nah, ini fungsinya hanya itu aja sih. Jadi kalau untuk nyetak pun nggak bisa di sini ya. Kalau untuk nyetak pun teman-teman silakan dicetak di faktur desktop. Kemudian teman-teman melakukan posting di faktur desktop kalau mau nyetak yang form B1, B2 dan lampiran ini ya. Di sini hanya induk aja lampirannya. Nah, untuk apa namanya untuk merekam yang kurang bayar, teman-teman pastikan dulu mulai dari lampiran AB, pastikan misalkan pajak masukan yang tahun sebulan kemarin sudah direkam, kemudian kalau misalkan ada penyerahan yang digunggung, teman-teman bisa rekam dulu misalkan. Oke, misalkan teman-teman di sini apa ada rekapitulasi. Nah, kemudian PM yang dapat diperhitungkan teman-teman bisa masukkan misalkan ada kompensasi bulan lalu berapa, misalkan masukkan di sini. Jadi kompensasi atas kelebihan masa bulan lalu itu tidak apa ya, nggak secara otomatis gitu loh, nggak usah muncul di sini, tapi teman-teman input manual ya di sini gitu. Nah, kemudian teman-teman kalau udah selesai di ini semua checklist, nah klik submit ya. Nah, biasanya dia akan minta sertifikat digital lagi, nggak apa-apa, masukin aja sertifikat digitalnya, kemudian passphrase-nya diketikin, setuju. Nah, berhasil ya. Kemudian teman-teman kalau tadi lampiran AB sudah disubmit, teman-teman tinggal ini ya, masukin dicek di penyerahan barang dan jasanya, kemudian di perhitungan lebih bayarnya di sini nih ya teman-teman ya. Dicek. Nah, ini di kolom NTP-nya akan muncul, teman-teman tinggal klik nih yang tombol kanan ini, diklik. Nah, ini di sini dia akan muncul. Teman-teman akan membayar dengan NTPN atau PBK atau dengan SPM ya. Kalau untuk bendahara bisa SPM juga yang dipotong oleh KPPN, bisa juga pakai PBK. Jadi PBK ini bisa untuk pemindah buku dari hasil pemindah bukuan atau dari hasil SPM. Nah, kalau hasil pembayaran pilih teman-teman NTPN ya. Oke. Masukin NTPN dan masukin nilainya ya. Nah, kemudian klik tambah. Nah, kalau dia teman-teman NTPN ketikannya dengan benar, dia akan muncul seperti ini teman-teman ya. Nah, tinggal teman-teman checklist warna biru ini, checklist, oke. Nah, di sini udah muncul NTPN-nya, udah terrecord, nah ya. Oke, teman-teman kemudian cek lagi apakah ada PPN membangun sendiri. Kalau ada ya direkam, kalau nggak ada lanjut, pembayaran kembali ke PPN, pajak penjualan terus barang mewah.
Terus kemudian klik ini teman-teman, kelengkapan SPT-nya, ini udah otomatis ya terchecklist semua. Kemudian klik yang tadi ya centang warna merah ini, kemudian dilihat apa namanya, ditulis ya nama jelas, jabatannya direktur atau pemilik gitu ya. Kalau emang orang pribadi pemilik, atau kalau badan biasanya direktur ya. Kemudian submit. Nah, berhasil submit SPT induk. Oke, klik oke. Nah, sekarang tinggal lapor teman-teman ya. Jadi tadi udah berhasil, tapi ini masih belum terlapor nih, karena ini masih muncul tulisan lapor di sininya. Teman-teman klik lapor. Oke, lapor. Kalau mau cetak SPT juga dulu boleh cetak SPT dulu misalkan. Nanti lapor ya, lapor. Kemudian ini file lampiran ini adalah lampiran kekuatan SPT massa teman-teman. Sebenarnya kalau dulu sebelum zaman di faktur tuh, kalau untuk lampiran apa, kelengkapan ini misalkan kurang bayar, berarti lampirannya adalah SSP-nya. Kalau juga untuk WPP apa, PKP tertentu misalnya kayak dealer motor, itu juga lampiran pembelinya di sini ya, lampiran pembeli lampirin gitu. Dulu juga induk ya, induk yang ditandatangani. Cuma sekarang udah memakai sertifikat digital, dan kemudian NTPN-nya itu sudah nge-link ya. Jadi sebenarnya nggak perlu gitu. Sekarang ini udah nggak perlu lagi ngelampirin seperti itu. Cuma apa, karena peraturannya saya belum tahu ya secara yang tegas untuk tidak perlu dilampirkan lagi seperti apa. Untuk itu teman-teman, untuk jaga-jaga, sifatnya jaga-jaga, dilampirkan aja scan dari apa namanya, dari bukti bayar ataupun dari misalkan lampiran induknya. Selain itu nggak ada sih kalau untuk SPT PPN gitu ya. Oke, langsung lapor kalau emang nggak ada yang dilampirin. Nah, SPT-nya udah berhasil. Nah, tinggal dicetak nih, lihat laporan di BPE ini. Nah, seperti ini ya bentuknya teman-teman. Bisa dicetak PDF juga ini yang sebelah kanan. Cetak PDF. Nah, atau ini di print screen juga bisa. Kemudian cetak SPT juga bisa di sini ya teman-teman ya. Oke, mungkin teman-teman dari saya gitu aja. Caranya mudah sekali ya untuk yang input kurang bayar. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.